Oke, jadi balik lagi sama gua di sini. Oke, bab semakin tinggi berarti sisa bab matematika SMA juga semakin sedikit gitu ya untuk gua bahas di channel ini gitu. Jadi, oke. Bab berikut ini adalah mengenai suku banyak gitu. Gua kasih sedikit intro gitu ya. Dengan muka gua full gitu di layar kalian, nggak apa-apa. Jadi, kenapa suku banyak itu dibahas? Karena banyak banget ditemukan persoalan yang memiliki persamaan, bukan persamaan kuadrat, tapi memiliki pangkat yang lebih tinggi dari 2. Jadi kalau pangkat 2 itu kan persamaan kuadrat gitu kan, lebih tinggi dari 2, sebut saja pangkat 3, itu sudah sulit untuk memfaktorkannya gitu kan, ya enggak? Ya enggak? Maka dari itu ada materi suku banyak, dan kalian nanya nih, apakah soal ini keluar di SNBT atau TPA? Di SNBT itu udah jarang banget ya. Jangan sampai lu berhentiin video ini sampai sini ya. Ini keluar ini di sekolah, kalian belajar ini juga melatih penalaran gitu, karena banyak banget soal-soal tricky yang berguna di SNBT gitu ya. Bukan dalam bentuk suku banyak secara eksplisit, enggak gitu, tapi proses penalarannya kayak gitu. Belajar aja, lihat ini, pahami. Di TPA tiba-tiba majreng gitu ya kan, tiba-tiba muncul nih soal, kalian bingung. Jadi jangan skip video ini dan terus belajar bersama gua gitu ya. Jadi langsung saja ke materi suku banyak Hanatul Set. Nah, jadi di sini seperti biasa selalu ada persamaan atau definisi awal gitu ya. Nah, suku banyak itu dituliskan sama seperti persamaan kuadrat ya, sama seperti persamaan kuadrat, tapi pangkatnya itu gede. Ya. Kalau persamaan kuadrat itu biasanya begini kan. AX pangkat 2. Biasanya ini maksimal, ini persamaan kuadrat gitu. Persamaan kuadrat gitu. Tapi kalau suku banyak atau polinomial, nah ini bahasa kerennya polinomial gitu, lebih dari 2 atau suku banyak gitu ya, itu ya, itu n-nya bisa berapa aja, mau 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya bisa gitu ya kan, terserah si pembuat soal. Jadi bentuknya sama saja, tidak ada bedanya gitu. Selalu memiliki koefisien terakhir di mana x-nya itu sebenarnya pangkat 0 gitu ya, atau sama dengan 1 gitu, memiliki koefisien terakhir seperti itu. Yang biasanya kalau di persamaan kuadrat ini kita nyebutnya C nih gitu. Biasanya ini A gitu ya kan. Biasanya yang pasangan dengan X ya, pasangan yang ini biasanya kita sebut dengan B. Itu kalau di persamaan kuadrat. Nah, di polinomial kita nyebutnya A semua, karena tidak hanya ada 3 gitu, lebih dari 26 juga bisa gitu kan, kalau berdasarkan alfabet A, B, C, D, E sampai Z gitu. Jadi kita pakai A aja dengan indeks gitu. Indeks biasanya kita pakai I, J, N gitu kan. Nah, dengan indeksnya gitu. Kita pakai A di sini. Lanjut. Maka dari situ kita bisa definisikan saja gitu ya simbol-simbol yang ada. Yang pertama adalah N. N adalah bilangan cacah atau suku banyak. Pangkatnya tuh N. Nah, pangkatnya tuh N. Nah, ini misalkan pangkat 5, otomatis ini pangkat berapa? 4, 3. Apakah selalu urut seperti itu? Nggak selalu urut seperti itu. Ketika nggak urut berarti gimana? Ya berarti koefisien yang tidak ada pasangannya, misalkan ini x4 ya, x4 ini tidak ada. Misalkan ada persamaan seperti ini, x pangkat 3, x pangkat 2. Di sini x pangkat 4 nggak ada ya, nggak ada. Berarti koefisiennya atau A yang dengan indeks 4 itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi jangan apa ya, terburu-buru kayak wow tidak ada, susah gitu, enggak. Koefisiennya 0 gitu. Adakan saja dengan koefisien 0. Itu yang dinamakan tricky, atau soal dengan penuh trik. Kita harus membentuk 0 atau 1. Ini konsepnya. Itu konsep penalaran matematika gitu. SNBT, TPA tuh keluar banyak mengenai konsep berpikir seperti ini ya gitu. Jadi lanjut.
X berderajat N. Nah, udah disebutkan N pangkat tertinggi tadi ya. A, koefisien suku banyak. Nah, ini juga udah disebutkan ya. Biasanya pakai A, B, C kalau persamaan kuadrat. Kalau suku banyak kita pakai A saja nggak apa-apa. Kalau gue mau ganti T, terserah gitu. Tapi secara umum, kalau kalian mau nulis skripsi, kita harus berdasarkan penulisan secara umum yang sudah disetujui bersama, yaitu A. Biasanya seperti itu, oke? Lanjut. Nah, di sini kita coba latihan soal kecil saja. Kerjakan sama-sama banget gitu, gue jelasin banget gitu ya kan, biar kita mengerti. Biasanya soalnya mudah. Nah, kelihatan mudahnya gimana, pangkat 3 doang tapi nggak masalah, namanya juga latihan ya. Oke, di sini gue tekankan ada 2 cara. Kadang tuh cara Horner ini ya, Horner ini kalian lupa, kadang gue juga sering lupa dulu ya kan ya. Jadi biasanya ini lupa, ya terpaksa pakai cara ini gitu. Nah, sekarang gue tekankan biar si Horner ini kalian gak lupa gitu ya. Karena ini paling mudah, gue kasih hashtag mudah ya. Hashtag mudah, mudah-mudahan bisa gitu. Kita lanjut ke ini contoh soalnya ya. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 tambah X tambah 3. Ya, oke, bagus. Dibagi dengan X min 1. Nah, gue jelaskan terlebih dahulu. X min 1 ini bisa kita langsung masukkan, mengecek apakah X min 1 ini merupakan faktor atau tidak. Nah, indikasi menjadi faktor itu apa? Di persamaan kuadrat. Benar banget, sama dengan 0. Ya, F1 sama dengan 0. Ini bisa menjadi faktor. Tapi kalau tidak sama dengan 0, F1-nya tidak sama dengan 0 atau memiliki sisa gitu, berarti bukan faktor. Nah, gue udah spill di awal ini, bakalan gue jelasin berikut ya. Kita ke cara pertama, gue zoom. Jadi yang pertama kita ya seperti pembagian biasa gitu ya kan, cara biasa banget ini, makanya mudah diingat gitu karena udah dikerjakan dari SD, ingat sih SD kan. Oke, dibagi X min 1, X pangkat 3 gitu. Kita sesuaikan, di sini ada X pangkat 3, di sini ada X, maka dikali dengan X pangkat 2. Iya enggak? Ya kan? Ini tuh hasil dari X pangkat 2, oke. Hasil dari X pangkat 2 dikali dengan X min 1. Nah, hasilnya tuh ini gitu. Ya kan, paham sampai situ. Nah, yang kedua ini sisanya kan 2x kuadrat dikurangi negatif x kuadrat, jadinya 3x kuadrat. Paham sampai sana? Oke, berlanjut, ini turun, ini turun. Nih, menyesuaikan yang ini 3x kuadrat, maka hasil 3x kuadrat min 3x itu adalah perkalian dari, bener banget, 3x kali x min 1. Nah, ini kan, nah begini, iya kan. Berlanjutlah di sini 4x min 4 berarti 4 kali x min 1. Nah, ini kan, nah udah paham sampai situ. Nah, ternyata x min 1 atau x sama dengan 1, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1 ini bukan faktor dari fungsi fx, bukan faktor fx gitu. Karena apa? Karena memiliki sisa 7 gitu ya. Paham sampai sini? Memiliki sisa 7, bersisa, ini adalah sisa. Oke, cara 1 sudah paham? Belum paham? Kirim komentar atau langsung hubungin gue di WA gitu ya. Gue selalu jawab kok, banyak yang tanya juga gitu. Oke. Cara kedua, cara Horner ini gampang banget. Kita ini ya oke, gue tulisin di sini karena gue mau zoom ya. X pangkat 3 2x pangkat 2 tambah x plus 3. Kita tinggal nulis koefisiennya saja, bener banget. Ini koefisiennya berapa? 1, koefisiennya 2, ini berapa? 1, ini 3. Udah tulis nih di sini. Nah, x-nya sama dengan 1 ya kan? Karena x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 gitu. Jadi 1
ini turun dulu 1 gitu kan, ini ditambah gitu, 1 turun, 1 ini dikalikan dengan 1 nih ya kan, dikalikan dengan 1 dikalikan, nah hasil perkaliannya ke sini ya kan, paham nggak ya? Jadi gini, nah ini turun ke sini, ini ke sini adalah dikalikan dengan 1 ya kan, ditambah hasilnya 3. Nah 3 ke sini, nah ini dikalikan dengan 1 juga, nah ditambah hasilnya 4 gitu kan ya enggak. Nah 4 ke sini dikalikan dengan 1 juga, ditambah hasilnya 7. Nah bener, sisanya 7. Nah kurang paham kecepatan, coba sendiri, intinya dikalikan dengan ini, perkalian 1 ini adalah hasil dari ini. Misalkan negatif 1, kita coba negatif 1 ya biar lebih jelas, biar gua bisa oret-oret juga. Kita coba X per 1 gitu ya, dibagi X per 1 atau X sama dengan negatif 1 nih di sini. Nah soalnya 1, 2, 1, 3, yang pertama turun dulu, nah 1, setelah 1 kali negatif 1, hasilnya negatif 1 di sini, ditambah ini 1 ya, 1 berarti 1 kali negatif 1, tetap negatif 1, ini 0 ya kan, dikali negatif 1, 0 berarti ini 3, sisanya 3 ternyata, sisanya 3 dan membentuk persamaan. Ini kan membentuk persamaan ya, ini kan membentuk persamaan X kuadrat plus 3X plus 4 ya enggak, sama kan ya kan. Nah ini hasilnya. Nah kalau dibagi dengan X per 1, ini hasilnya berarti gimana, X kuadrat tambah X, ditulis nggak tambah 0? Tulis deh. Nah jadinya seperti ini bentukannya yang sudah dibagi ya, dibagi fx dibagi dengan X plus 1, hasilnya ini dengan sisa 3 gitu. Paham? Apa masih kecepatan? Nanti ada latihan soalnya 3 part seperti biasa, jadi ya santai saja dulu men gitu ya. Lanjut di teorema sisa gitu. Nah di teorema sisa ini kenapa gua tuliskan sekali lagi, ini untuk trik nanti untuk mempercepat waktu gitu ya. Kita harus memahami betul gitu suku banyak itu materinya seperti apa. Oke kita bahas, ini udah gua bahas, sudah spill gua sebelumnya. Jadi ketika fx habis dibagi dengan x min a atau x sama dengan a ya kan, diinputkan ke sini itu akan hasilnya sama dengan 0. Jadi nggak ada sisa, sama dengan 0 gitu ya. Oke paham. Jadi misalkan seperti ini ya, x kuadrat plus 4x plus 2 plus 4 gitu sama dengan 0. Di sini kan faktorisasinya adalah x plus 2 kuadrat ya kan. Kita cek x plus 2 kuadrat. Kita cek ke sini, kita inputkan f min 2 gitu ya, f min 2 kita masukkan min 2 dikuadratkan ditambah 4 kali min 2 tambah 4. Nah ini jadi 4, ini menjadi min 8, ini tambah 4. Nah ini hasilnya 0 kan, nggak ada sisa, benar banget nggak ada sisa. Kalian ini coba cek ke pembagian biasa dan cara Horner tadi. Nah kalian cek. Nah yang atas ini kalian cek untuk disubstitusikan, cek substitusi, pasti sisanya yang ini 7 ya, dibagi dengan x min 1 gitu. Nah begitu. Jadi ini tulisannya gimana, misalkan ini fx gitu ya, berarti fx dibagi dengan x plus 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi akar-akarnya bener banget min 2, bener banget ya, min 2 akar-akarnya. Oke begitu, aman nggak ya, aman ya semoga. Jadi lanjut, di sini ada fx dibagi x min a, sisanya ya, ini yang harus kalian coba, sisanya gitu ya.
Mau kita coba kita coba ya ke soal yang di atas ini. Fx nya tuh x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x plus 3. Diinputkan x min 1 berarti f1 ya, dibagi dengan x min 1 berarti f1 begitu. 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 tambah 3. Nah ini 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 berarti 4 tambah 3 7. Nah ini loh yang dimaksud. Nah udah gue jawab nih di sini. Nggak jadi PR. Ini yang gue maksud, substitusikan. Nah ini sisanya. Yang tadi sisanya kan 0 atau habis dibagi gitu ya kan. Paham? Paham. Jadi ketika x plus a, ya udah sisanya tinggal disubstitusikan aja negatif a terhadap fungsinya ya kan. Begitupun ketika ada dibagi a x min b, sisanya nih masukkan. Kenapa kok jadi b per a gini, kenapa kok jadi b per a gitu. Misalkan a x min b, ya udah sama dengan kan 0. Ini yang gue maksud tadi ya kan, pindah ruas gitu kan, gini kan jadinya ya enggak. Nah misalkan ax plus b sama dengan 0, ax ya kan sama-sama dikurangi b menjadi negatif b, yang ini menjadi x min b per a. Nah ya udah gue tulis di sini x min a sama dengan 0, maka x sama dengan a. Ini x plus a sama dengan 0, maka x sama dengan negatif a. Ini kan yang disebutkan di atas tadi, teorema sisa. Nah kalian harus pahami itu juga ya, karena gue ini langsung gitu. Oke, nah ini yang sudah gue sebutkan. Nah sisanya tinggal substitusi konsepnya gitu. Nah ketika dibagi ini, nah sisanya pasti ini. Gue kasih warna biru. Nah kalian pasti memahami ini, kok bisa begini gitu ya. Kita lanjut ke latihan soal nanti ya, jangan bingung-bingung. Teorema sisa ini berpatokan pada mengenai faktor, semua sih faktor ya. Lanjut teorema faktor. Nah ini berlanjut ya kan, teorema faktornya di sini seperti yang gue bilang, ketika substitusi tidak, teorema faktor tidak ada sisa ya, tidak ada sisa, atau sisa sama dengan 0 ketika disubstitusikan. Makanya di sini ya, ketika FA sama dengan 0, FB sama dengan 0, berarti faktorisasinya itu adalah koefisien A, B, C gitu ya kan. Sama nih tadi nih, faktorisasinya itu min 2, faktor min 2 ya enggak, ya kan. Paham nggak? Coretan gue ini amburadul banget ya kan. Kalau mau bukunya beli ya, hubungi gue di WhatsApp gitu. Oke, lanjut. Nah ini yang gue sebutkan tadi, makanya kenapa ini positif semua kan, CBA nya positif semua karena di sini negatif kalau dimasukkan dengan X nya gitu. Nah seperti yang gue bilang, faktorisasi itu adalah kata lain dari akar-akar ya. Kalau kita di persamaan kuadrat, akar-akarnya adalah A dan ini, B dan ini gitu. Ada 2 kan akar-akarnya. Nah ini. Nah terus yang sisa itu gimana? Kenapa ada sisa? Sisa itu mempermudah ketika kalian nemu sebuah persamaan yang tidak bisa langsung difaktorisasikan gitu. Kalau seperti tadi x kuadrat plus 4x plus 4, ini kan gampang banget ya untuk faktorisasinya. Ya udah x plus 2 kuadrat aja gitu. Ya udah faktornya adalah x sama dengan min 2, udah gitu aja, akar-akarnya min 2 gitu. Tapi ketika menemukan persoalan yang sulit, kalian pasti banget, gue kemarin juga udah notice dan make juga, yaitu rumus b kuadrat plus minus min 4ac per
4A atau 2A itu masih di akar, itu susah banget. Nah, pembahasan ini adalah menghindari rumus yang susah itu, ya kan. Kehidupan tentang saintis itu memang berputar untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu ya, pada dasarnya kayak gitu. Semangat. Nah, yang terakhir di sini ada catatan yang nggak perlu gue jelasin ya, kalian bisa memahami ini sendiri. Gimana caranya? Dihafalin aja. Ini hanya sebuah tips dan trik ya, udah tips untuk mempercepat waktu gitu ya. Jadi misalkan ada x1 kuadrat plus x2 kuadrat gitu, akar-akar. Ini akar-akarnya ya. Kalau begini tuh akar-akar. Berarti itu bisa membentuk ini. Triknya, tipsnya gitu. Dikurangi min 2 x1 plus x2 dikali x2. Ini udah disebutkan kan? Ini juga udah gue notice di materi-materi sebelumnya. Gitu. Jadi hafalkan, screenshot. Yang mau PDF-nya chat WA ya, mungkin gue udah memproses pembuatan buku untuk SNBT dan materi SMA ini, oke? Jadi semangat belajar.